implementasikan sesuai kajian kita. Berhasil terpilih sebagai presiden mahasiswa, strateginya apa Pak? Kalau anak zaman sekarang mah mungkin berawal dari keresahan gitu ya Pak ya? Dari galau. Siapa yang memenangkan semi distrik lah kira-kira begitu. Siapa yang memenangkan paling banyak fakultas, berarti itu yang berhak untuk menduduki menjadi presiden mahasiswa. Tapi satu pertanyaan pamungkas saya. Kabupaten Tasikmalaya 1 atau Jabar 1? Tasikmalaya 1 dulu. Tasikmalaya 1 dulu. Wah, luar biasa Pak Asep Sopan. Sebagai bentuk dukungan kepada UMKM Kabupaten Tasikmalaya untuk memastikan air mulai dari bendungan sampai hilir tetap mengalir segera bisa untuk anggaran di tahun 2022 ini akan diciptakan oleh masyarakat setempat hujan. Air bisa mengalir mulai dari bendungan sampai ke. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan sukses. Halo Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, kembali lagi bersama saya Astri Nur. Kali ini narasumbernya adalah putra daerah asal Kabupaten Tasikmalaya. Beliau seorang leader, seorang organisator, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Asep Sopari A'ayubi. Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sudah diterima di sini. Sama-sama. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Luar biasa dari kanal yang saya baca Pak. Iya. Bapak ini jiwa kepemimpinan, leadership-nya dari muda sudah kelihatan, sudah muncul. Berkaitan dengan pernah menjadi presiden mahasiswa ketika mahasiswa pada saat itu. Iya. Bagaimana Bapak ceritanya pada saat itu, saat Bapak menjadi mahasiswa kemudian terpilih, apakah memang jiwa kepemimpinan Bapak sudah mencurigai gitu ya? Oh, saya tuh senang gitu ya memimpin orang-orang gitu dari sejak kecil atau gimana? Iya. Waktu itu saya kuliah di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Alhamdulillah dari sejak fakultas saya di Fakultas Pertanian sudah menjadi senat fakultas. Senat. Dan momentum ketika menjadi mahasiswa itu pada saat reformasi 98. Jadi semakin tertantang, semakin ingin menunjukkan siapa sih mahasiswa pada waktu itu. Yang pada akhirnya di tingkat universitas juga terjadi sebuah pergolakan. Pergolakan termasuk juga dalam menentukan model organisasi mahasiswa. Akhirnya karena emang lagi semangat-semangatnya pada momentum reformasi itu, kita bersepakat sama kawan-kawan semua membentuk Dewan Mahasiswa. Jadi bukan Senat Mahasiswa lagi. Ya, kerennya Dewan Mahasiswa itu harus dipimpin oleh Presiden Mahasiswa. Kira-kira begitu. Yang paling menarik, Fakultas Pertanian itu kan jumlahnya itu sedikit ya, bisa seperempatnya fakultas yang lain. Tapi bagaimana kita mulai belajar, menyusun sebuah strategi supaya saya yang dicalonkan dari Fakultas Pertanian yang mahasiswanya sedikit dibanding dengan Fakultas Ekonomi, fakultas yang lain memenangkan sebuah kontentasi. Dan alhamdulillah dengan strategi tertentu disitulah mulai bersentuhan dengan strategi
termasuk juga belajar berpolitik, ya kira-kira begitu. Jadi Bapak itu karir politiknya dari mahasiswa, karena Iya. kalau dilihat dari jumlah mungkin masanya Bapak Iya. paling sedikit ya Pak ya. Tapi kemudian Iya. sampai berhasil terpilih sebagai presiden mahasiswa. Strateginya apa Pak? Ya kalau kita secara suara dipilih suara terbanyak, Mhm, kemungkinan besar kita kalah. mhm. Tetapi pada waktu itu kita menyepakati di Tatib itu per fakultas. Siapa yang memenangkan semi distrik lah kira-kira begitu. Siapa yang memenangkan paling banyak fakultas, berarti itu yang berhak untuk menduduki menjadi presiden mahasiswa. Karena waktu itu ada 5 fakultas, saya menang di 3 fakultas. Iya. Keren. Itulah mulai kita masuk pada semacam bagaimana mempunyai satu strategi untuk memenangkan sebuah perhelatan atau sebuah pertarungan meskipun levelnya baru setingkat kampus. Tapi Iya. dampaknya sampai sekarang Pak, Alhamdulillah. sampai terpilih jadi ketua DPRD Amin. Kabupaten Mungkin Tasikmalaya. satu langkah kecil pada waktu itu, Mhm, iya. hari ini bisa berada di tempat ini. Tapi saya mau ini, kalau dari gagasan Bapak sendiri, pada saat itu kan Bapak pas menjadi mahasiswa 98 era reformasi. Mungkin di era itu mahasiswa sedang jadi Ya, sedang idealnya tuh Iya, menjadi iya, iya. mahasiswa. Iya. Pandangan Bapak seperti apa pada saat itu ketika 98 mahasiswa, pergerakan mahasiswa? iya. Kita dihadapkan ya pada sebuah realita waktu itu dan menjadi motor utama pergerakan dalam rangka mengkritisi pemerintah pada saat itu. Dan awalnya juga siapa sih yang berani kita pada saat Orde Baru untuk mengkritisi pemerintah secara terbuka. Betul. Tetapi karena waktu itu ada momentum yang Tepat. yang memicunya, yaitu krisis ekonomi kan, sampai mata uang kita juga jatuh ke level terendah, kemudian kelangkaan bahan pangan. Ya, kita pada saat itu tergerak kompak bersama-sama teman-teman hampir seluruh universitas seluruh Indonesia untuk menyuarakan itu. Meskipun bisa jadi terbagi ya di pemikiran pada itu. Apakah emang langsung melompat pada menurunkan Orde Baru atau hanya sekedar kritika saja. Tetapi pada akhirnya karena itu gelombang itu tidak bisa dihentikan, terjadilah pengunduran diri Pak Presiden Soeharto. Gitu. Cerita itu masih mengenang sampai Ya, sekarang. Mungkin saya tidak mengalami, Pak. iya baru lahir juga belum ya. Saya juga belum. Iya. Tapi berarti Bapak tuh seangkatan sama Fahri Hamzah yang sekarang Iya, jadi pemimpin-pemimpin di iya, legislator iya, kita sekarang. Luar iya, biasa. Ini salah satu kawanannya. iya. Nah, tapi pada saat Bapak muda, organisasi apa lagi yang Bapak ikutin selain menjadi presiden mahasiswa? Setelah dari kampus, saya aktif di organisasi ekstra kampus di Himpunan Mahasiswa Islam, dan pada saat itu jadi ketua cabang Kabupaten Tasikmalaya. Sebelum mekar ya Kabupaten Tasikmalaya sama Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah semakin menambah pengalaman dan menambah wawasan tentang berorganisasi. Meskipun saya tidak berlanjut ke level lebih tinggi, ke provinsi atau ke badan koordinasi ya, tingkat provinsi atau ke pengurus besar. Jadi sudah bukan merasa cukup ya, tetapi pada saat itu emang dihadapkan pada 2 pilihan. Apakah terus berorganisasi atau kita mulai mendesak nih kebutuhan. Jadi saya lebih memilih profesionalisme. Karena waktu itu ke Jakarta itu bukan untuk berorganisasi, tapi
kita bekerja pada perusahaan tingkat nasional. Nah itu. Jadi memang selain organisasi kampus, Ya, internal, ekstra kampus juga ekstra kampus dan juga, bekerja sebagai profesional. karena di pekerjaan juga dibutuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan Ya, pastinya, leadership. manajemen Betul. pekerjaan juga yang apakah saat ini kemudian lewat pemilu tahun 2019 kemudian terpilih jadi ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Apakah memang hanya berbekal sebagai hanya ya saya punya jiwa kepemimpinan saja atau ada Iya. apa yang mendorong kemudian memutuskan untuk terjun langsung sebagai organisator, sebagai legislator tepatnya? Iya. Itu perjalanan organisasi itu bukan saja di level mahasiswa, baik di intra atau di ekstra kampus. Tetapi kita kan ketika duduk sebagai profesional juga, tetap kita memupuk dan mengembangkan kemampuan diri kita dalam bidang kepemimpinan dan manajerial. Karena pada saat itu saya bekerja di, mungkin ada yang kenal ya, banyak yang kenal mungkin, bahkan sering pakai, karena saya bekerja di angkutan di Mayasari Group, dan saya waktu itu membuat prima jasa yang ke Bandara Soekarno-Hatta dari Bandung Supermall. Jadi sesuatu yang baru, angkutan tetapi berangkat dari mall. Dan saya yang membidani, membuat mekanisme tata kelola pekerjaannya dan memanajerialinya. Ya pada usia baru lulus kuliah lah, kira-kira lulus kuliah 2-3 tahun sudah diamanati kerja yang sangat besar kalau menurut saya. Karena investasi pada saat hampir 20 tahun yang lalu itu sekitar 40 miliar waktu itu. Jadi kita sudah terbiasa dengan tantangan yang levelnya mungkin tingkat tinggi. Maka dari situ akhirnya kita matang di organisasi maupun di profesional, bagaimana menerapkan sistem manajemen itu, termasuk juga seni dalam mengambil keputusan dan mengelola orang yang banyak dengan tingkatan level yang berbeda-beda. Nah itu penting sekali berarti. Iya. Tantangan, masalah yang dihadapi itu penting untuk pengalaman, pembentukan karakter, dan juga mungkin pembentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Betul. Belajar dari situ ya. Dan tidak menyerah pada suatu masalah. Ya. Karena masalah itu sebetulnya pasti ada jalan keluarnya. Itu penting. Jadi ketika tadi pertanyaannya bekal apa ke politik itu, sebetulnya kita lihat dulu ini masalahnya apa. Nah, ketika kita sudah mendiagnosa masalahnya, baru kita mengambil beberapa langkah untuk diambil kesimpulan dan diimplementasikan sesuai kajian kita. Kalau anak zaman sekarang mah mungkin berawal dari keresahan gitu ya Pak ya? Dari galau. Berarti masa jabatan 1 tahun lagi ada ya Pak? Ya, lebih lah, 1 tahun lebih sampai bulan September. Tahun depan? Tahun depan. Luar biasa. Program unggulan yang pada saat itu Bapak tawarkan, yang sampai saat ini masih dijalankan atau yang memang jadi unggulan ya Bapak? Iya, saya mendorong beberapa ini kan perdapil ya, Dek. Jadi perdapil itu ada 7 dapil. Kabupaten Tasik ada 7 Ada dapil. 7 daerah pemilihan. Kebetulan saya di dapil 5. Ya, ini kan berbicara tentang masa kampanye di pemilihan dapil. Berarti kita kan berbicara tentang wilayah pemilihan kita dulu. Iya. Kalaupun di situ ada janji politik, ya janji politik tentang wilayah pemilihan kita, daerah pemilihan kita. Betul. Ya gitu. Ya alhamdulillah hampir di atas 50% ya. Desa-desa yang menjadi basis suara kita bantu dalam bentuk bantuan keuangan desa. Meskipun tidak besar ya, karena kita dihadapkan pada situasi yang kurang pas juga. Begitu saya dilantik kan langsung COVID-19. Oh, Semua anggaran diarahkan kepada penanganan COVID-19. Dengan
merealisasikan beberapa janji politik juga. Saya kira itu juga sudah menjadi kelebihan tersendiri ya, karena pada situasi yang kurang tepat ketika dihadapkan pada realisasi janji tersebut. Berarti kalau di dapil Bapak mah sudah terbukti mungkin. Ya, ini kembali ke terhadap penilaian. Termasuk juga kita juga kan tidak ansih sebagai anggota, yang pada akhirnya juga sebagai pemimpin hari ini, apalagi menjadi ketua DPRD juga, bagaimana anggaran ini juga membuat skala prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Itu juga menjadi tugas utama. Jadi bukan hanya sekedar memikirkan dapil juga, tetapi bagaimana dalam situasi yang 2 tahun kita pakem dalam bidang pembangunan, hari ini menjadi beradaptasi baru lah gitu, dengan lepas dari masa pandemi. Seolah-olah kita berangkat dari 0 kilometer loh. Bukan 0 kilometer, mungkin minus. Minus. Karena semuanya mulai lagi dari mulai awal, lagi. pembangunan Mulai lagi, yang nah itu. tertunda ya Pak ya, pembangunan infrastruktur dan pendidikan dan lain sebagainya. Betul. Kemudian mulai lagi dari awal, bagaimana pendidikan kemudian harus beradaptasi dengan kemajuan sekarang yang dipaksakan untuk maju teknologinya Pak. Betul, betul. Yang awalnya kita konvensional, belajar tatap muka, dengan adanya pandemik dipaksakan harus daring. Betul, dan itu saya kira kalau hikmah positifnya ya di situ. Jadi dengan dengan adanya pandemi, orang mulai hijrah, mulai beralih dari konvensional ke digitalisasi. Dan itu digitalisasi itu kan menunjang terhadap akselerasi percepatan informasi dan komunikasi. Dan semua juga tidak bisa lepas dari hari ini, berbagai aspek kehidupan itu juga tidak bisa lepas dari era komunikasi dan informasi, salah satunya mulai digitalisasi. Ya gitu. Kalau melihat di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, kalau Bapak boleh mengkritisi mungkin hari ini yang kurang dari Kabupaten Tasikmalaya, apa yang perlu Bapak kritisi? Gitu? Ya, kita belum fokus ya. Saya kira pemerintah daerah harus fokus hari ini, terutama di bidang infrastruktur. Salah satu jalan juga kita, kebantapan jalan kita masih punya PR besar itu 32% jalan kita itu rusak. Kemudian IPM kita juga mungkin juara kedua ya, tapi dari bawah. Indeks pembangunan manusia. Faktor indeks pembangunan manusia itu adalah bilang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, daya beli. Maka dari itu saya tidak segan-segan, tidak bosan-bosan, bukan tidak segan-segan ya, tidak bosan-bosan mengingatkan pada pemerintah, terutama jajaran eksekutif hari ini untuk lebih fokus terhadap pencapaian rencana pembangunan kita, baik RPJP, RPJMD, sama di RKPD. RPJP itu rencana pembangunan jangka panjang yang 25 tahunan, RPJMD rencana pembangunan jangka menengah daerah 25 tahunan, dan RKPD itu tahunan. Nah itu. Padahal Kabupaten Tasikmalaya terkenal sebagai kota santri. Seharusnya mungkin berjalan lurus dengan indeks pembangunan manusianya, dengan pendidikan berbasis religius. Iya. Dulu kan pesantren yang tidak sekolah formal belum dihitung sebagai lulusan. Iya, sebagai lulusan yang masuk kepada penilaian indeks pembangunan manusia. Hari ini dengan lahirnya undang-undang pesantren itu penyerataan lulusan pesantren itu level tertentu itu sama dengan SMP, SMA dan perguruan tinggi. Jadi perhitungan itu belum dimulai. Karena ada rentang kendali yang terputus ketika para lulusan pesantren dulu belum terakomodir pada sistem pesantren, undang-undang pesantren terdata sebagai lulusan terdidik, ya. Tetapi masih
ke depan saya kira ini bisa menjadi kontribusi. Sebetulnya bidang pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya itu kontribusi terhadap IPN itu tinggi. Karena kan faktor IPM itu kan banyak, bukan pendidikan saja. Bidang kesehatan juga cukup baik. Justru yang menjadi itu adalah daya beli sama infrastruktur yang nilainya mengurangi dari seharusnya pencapaian IPM yang tinggi. Nah, berarti itu yang sekarang jadi fokus prioritas ya infrastruktur dan daya beli masyarakat. Iya. Menurut Bapak ini kenapa kalau infrastruktur mungkin oke karena masuk ke Priangan Timur Kabupaten Tasikmalaya, tapi kalau ini daya beli masyarakat karena kan di Tasikmalaya kan terkenal nih Pak, banyak UMKM-nya yang kita terkenal UMKM dari Kabupaten Tasikmalaya. Iya, Tasikmalaya itu kan ada dua. Ada Kota Tasik dan Kabupaten Tasik. Sebetulnya kalau pengangguran kita itu sebetulnya relatif kecil ya. Oh gitu. Iya. Dibandingkan daerah lain dengan daerah lain relatif kecil. Tetapi itu penggunaan terbukanya ya. Tetapi nilai pendapatannya itu kecil. Nah itu masalahnya. Jadi meskipun banyak kegiatan ekonominya, kemudian penganggurannya sedikit, tetapi karena upahnya mungkin minim, daya belinya juga rendah. Nah itu yang menjadi faktor. Maka dari itu pemerintah harus menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berbanding dengan pendapatannya. Akhirnya perputaran ekonomi juga bisa berjalan dengan sedemikian rupa. Nah itu. Supaya masyarakat juga di Kabupaten Tasikmalaya bisa bersaing daya belinya sama masyarakat di perkotaan. Kalau Tasik itu kan banyak ya souvenir gitu Pak. Souvenir, kue, kudapan-kudapan ya, kue cicing dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa jadi faktor penggerak gitu ya ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya karena terbukti selama pandemi juga Pak Ridwan Kamil tuh selalu ini Pak, selalu nge-mention UMKM Indonesia khususnya Jawa Barat terbukti bertahan selama pandemi COVID-19. Ya, tapi kan jangan bertahan saja. Tapi kan harus maju juga, berkembang juga. Kalau saya sepakat, kalau itu bertahan ya. Karena tadi pekerja itu punya pekerjaan, tetapi pendapatannya kan kurang memadai. Akhirnya kan daya belinya juga rendah. Kalau Bapak lihat potensi yang paling ini di Kabupaten Tasikmalaya apa? Kalau saya punya pemikiran hari ini melihat satu potensi yang sangat luar biasa di Kabupaten Tasikmalaya itu, yaitu pengembangan ekonomi berbasis desa. Karena desa-desa di Tasikmalaya itu begitu kaya dan indah ya. Salah satunya adalah pengembangan pariwisata desa. Ini saya udah keliling beberapa kali ke desa-desa dan melihat ada desa yang sudah berkembang dengan pariwisatanya, mungkin yang sedang dikembangkan, ya ada juga yang belum diapa-apain. Tetapi pada prinsipnya semua potensi sama. Kemudian desa-desa di kita itu kan bercirikan pertanian. Produk-produk pertanian ini kan melimpah. Kita usulkan ke pemerintah daerah hari ini untuk pemerintah bergerak dengan membuat satu perusahaan daerah yang bisa menampung hasil pertanian untuk dijadikan produk turunannya. Jadi jangan sampai keterlimpahan bahan makanan itu, bahan pangan terutama, kemudian dijual langsung dengan harga yang tidak terlindungi, apalagi pada saat panen raya, karena pasokan meningkat sementara konsumsi tetap, berarti ini juga menjatuhkan harga. Karena supply demand-nya kan tidak seimbang. Tetapi kalau pemerintah mengambil langkah bagaimana menyelamatkan produk para petani ini dan harganya disesuaikan dengan modal usahanya,
atau dengan pengeluarannya, ini kan juga akan mensejahterakan petani. Tadi ketika petani sejahtera, masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, mereka secara tidak langsung juga tingkat konsumsinya kan tinggi nanti. Daya belinya juga tinggi. Nah ini yang menjadi poin utama kenapa daya beli kita rendah. Karena nilai tukar petaninya juga sangat rendah. Harusnya kan nilai tukar petani itu yang dilindungi. Masyarakat agraris, bertani, tetapi nilai tukarnya sangat rendah. Harusnya ada perlindungan. Ya, dengan Dari salah satunya pemerintah mendirikan BUMD yang menampung seluruh hasil produksi pertanian di Kabupaten Tasikmalaya. Dan itu sudah wajib. Dan usulannya sih udah masuk ke DPRD. Udah masuk. Insya Allah pada tahun ini kita akan membuat sebuah perda tentang pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan. Ya, nanti eksekusinya ditunggu. Iya, harus. Ditunggu oleh masyarakat Ya. Kabupaten Tasikmalaya. Iya, Karena konsep Bapak ini mengingatkan saya dengan konsepnya Presiden sekarang, Pak. Iya. Hilirisasi. Hilirisasi. Iya. Harus ada hilirisasi supaya ekonomi berjalan Iya. di sini. Kita Iya. nggak terus-terusan menjual Ya, barang mentah. peranan pemerintah itu kan sebetulnya memberikan fasilitasi karena ekonomi masyarakat itu juga tidak semua ditanggung sama pemerintah. Pemerintah itu pada posisi memberikan fasilitas dan stimulus. Jadi sebagai daya ungkit supaya masyarakat bergerak dalam bidang ekonominya, pemerintah menyiapkan fasilitasinya. Itu di situ saja posisinya sudah sangat bagus. Nah, gitu. Oke, berarti tadi saya nangkep nih gagasannya dari pariwisata sudah, Iya. dari segi ekonomi Produk-produk pertanian, hasil pertanian, termasuk juga sudah. tadi UMKM. UMKM Iya. juga sudah. Mungkin rencana pembangunan ya itu mungkin harus dikomunikasikan sama Berbagai bupati, stakeholder, banyak. termasuk kawan-kawan di DPRD dengan Masuk pemerintah provinsi. daerah juga. Kalau ini untuk sosial masyarakatnya. Sosial masyarakat hari ini karena di kita tadi ya kebanyakan di pesantren, banyak di kita itu banyak pesantren. Salah satu daya dukung kita terhadap pendidikan, salah satunya pendidikan di pesantren itu kita telah membuat perda tentang pelayanan fasilitasi, kalau nggak salah fasilitasi pelayanan pondok pesantren. Jadi memungkinkan pesantren-pesantren itu punya dana abadi dan beberapa operasionalnya itu disupport sama pemerintah. Itu salah satu langkah kita di sosial masyarakat. Kemudian saya kira kalau masyarakat itu berkembang sendiri ya, tumbuh sendiri. Kepemudaan. Iya, kalau pasti kita dengan keterwakili juga oleh KNPI ya. Jadi kita support juga kegiatan-kegiatan teman-teman di kepemudaan dan ormas-ormas yang lainnya. Ada gagasan Gitu. Bapak yang belum tersampaikan mungkin? Saya hari ini memberikan bukan masukan lagi ya, tapi mengajak kepada seluruh kawan-kawan baik di DPRD dan pemerintah daerah, bupati, wakil bupati, dan jajaran SKPD lainnya. Struktur fiskal kita di daerah ini hari ini kan sudah mulai diatur sangat rinci oleh pemerintah pusat. Dulu ketika dana alokasi umum di luar dana alokasi khusus dan bantuan lainnya, transfer lainnya baik dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sekarang dana alokasi umum itu sudah mulai dikhususkan, diperuntukkan untuk bidang-bidang tertentu. Berarti bukan eksperimen. Kita di luar mekanisme yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Kalau 2023 ini diatur melalui Permen ke nomor 212 tahun 2022 tentang alokasi
penugasan dari dana yang bersumber dari dana alokasi umum, yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan satu lagi kita harus mengangkat tenaga honorer baik pendidikan dan kesehatan sekitar 7.000 orang. Karena alokasi yang biasanya dana alokasi umum itu yang biasanya kita pergunakan untuk di rencana pembangunan kita yang bisa disusun oleh kita sendiri bersama-sama baik pemerintah maupun DPRD, ini kan sudah diarahkan. Maka dari itu tantangannya hari ini bagaimana kita fiskal kita itu bisa bergerak tidak ketergantungan dari pemerintah pusat dan provinsi. Makanya kita harus mandiri secara fiskal. Dan lagi-lagi Kemandirian Fiskal Kabupaten Tasikmalaya itu juara 2 juga dari bawah. Karena PAD kita itu kan sangat rendah. Kenapa saya buka-bukaan itu kan autokritik juga ya? Yes. PAD kita itu sangat rendah, jalan di tempat. Padahal itu kan menjadi salah satu solusi dari struktur fiskal kita ketika bantuan dari pusat itu mulai diarahkan. Dan saya melihat, dan ini menjadi konsentrasi saya sebagai Ketua DPRD, saya tidak bosan-bosan menyampaikan setiap pertemuan dengan TAPD, setiap pertemuan dengan pimpinan daerah, Pak Bupati atau Wakil Bupati, ya kita bagaimana caranya meningkatkan potensi PAD ini dengan pemetaan dan optimalisasi. Pemetaan, ini kalau boleh saya bacakan ya supaya ini. Jadi peningkatan asli daerah, baik dari penerimaan pajak daerah maupun restribusi daerah, dengan melakukan pemetaan permasalahan setiap pos pendapatan baik pajak daerah maupun restribusi. Dengan langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah. Kemudian melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Salah satunya adalah BUMD. Kemudian pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, terutama yang mempunyai dimensi ekonomi yang kuat. Aset kita itu masih banyak di kota Tasikmalaya yang sangat mempunyai nilai ekonomi tinggi. Jadi dengan mekanisme kerjasama pemanfaatan dengan melibatkan pihak mitra investasi. Ya kita kalau mau ini bergerak supaya struktur fiskal kita bisa lebih dari yang biasa-biasa saja kan gitu ya. Kemudian untuk pembiayaan pembangunan kan tidak tergantung kepada transfer pusat atau provinsi, kita melakukannya dengan mekanisme kerjasama antar pemerintah dengan badan usaha. Sebetulnya beberapa aset, beberapa mekanisme pembangunan, bahkan membangun infrastruktur juga kan bisa dipersilakan oleh ke badan usaha. Silahkan Pak, bangunin, nanti kita cicil selama, nah gitu ya, bisa itu. Yang penting kita punya komitmen, kita kalau sudah punya komitmen dan harus bayar dan harus jujur, harus punya integritas. Kalau itu dijalankan dengan baik, saya kira kita pembangunan itu tidak tergantung kepada APBD kita, tetapi semua swasta yang punya uang, siapapun bisa berpartisipasi dalam melaksanakan roda pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Itu PR besar. Luar biasa. Saya takjub sama Bapak. Alhamdulillah. Tapi satu pertanyaan pamungkas saya. Kabupaten Tasikmalaya 1 atau Jabar 1? Tasikmalaya 1 dulu. Tasikmalaya 1 dulu. Wah, luar biasa Pak Asep Sopari Al Ayubi. Hatur nuhun Bapak. Mangga. Terima kasih. Terima Iya. kasih juga buat semua yang sudah nonton podcast TVRI Jawa Barat. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.